Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Ya, oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips kepada teman-teman. Lebih khusus lagi ini adalah tips untuk perawatan tanaman, dan tanaman tersebut adalah yang ada di samping saya. Ini adalah tanaman aglonema atau sering disebut di beberapa tempat, yaitu adalah tanaman Sri Rezeki. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat atau kita akan mereka ulang tanaman aglonema milik saya ini yang dia sebenarnya tumbuhnya sudah terlalu tidak beraturan. Kita akan membuat lagi, men-setting lagi agar tanaman aglonema ini cantik dan sangat cocok untuk ditampilkan atau diletakkan di teras atau halaman depan rumah teman-teman. Tapi untuk pembahasannya saya akan memberikan dua tips. Jadi bahwasanya untuk aglonema ini sebenarnya ada dua versi orang, ada dua tipe peminat atau pecinta aglonema, yaitu adalah orang yang suka tanaman aglonema yang dia rimbun, jadi ngerembuyuk banyak tanaman dalam satu pot, seperti ramai gitu lah ya kesannya. Dan ada lagi yang dia menyukai tanaman aglonema yang dia hanya satu saja tetapi memiliki daun yang pesonanya indah. Nah, kita akan membuat atau saya akan menunjukkan dua teknik untuk mendesain atau mereka ulang tanaman aglonema ini agar tetap cantik di teras atau halaman depan rumah teman-teman. Ya, seperti apa? Untuk pembahasan selengkapnya tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini dia tanaman aglonema milik saya tadi. Seperti saya katakan bahwasanya tanaman ini bentuknya sudah tidak beraturan. Batang utamanya dia sudah tidak di tengah, dia di pinggir tumbuhnya, lalu dia sudah tumbuhnya miring, dan ini pun miringnya masih miring lagi sini ya. Jadi miringnya sangat bisa dibilang tidak beraturan. Nah, ini batang baru saja di sini bentuknya, jadi miringnya sedikit spiral gitulah bisa dibilang ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal video tadi bahwasanya kita akan mengubah tanaman ini menjadi dua mode. Ini cocok buat teman-teman, baik teman-teman yang suka aglonema yang jenis rimbun atau yang jenis satuan yang satu dengan daun indah. Nah, tetapi perlu teman-teman catat terlebih dahulu, dan video ini adalah khusus bagi tanaman aglonema yang mungkin bentuknya sudah tidak indah dan dia memiliki banyak anakan. Ini dia anakan tunas-tunas kecil, ini cukup banyak. Punya saya ini ada 5 anakan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu syarat untuk apabila teman-teman ingin membuat tanaman aglonema ini ngerembuyuk atau mungkin ramai itulah ya. Tapi video ini tetap akan saya buat menjadi satu video saja, dan tapi akan menjadi dua pembahasan utama. Oke, seperti apa cara untuk membuat tanaman aglonema ini menjadi ramai? Sangat mudah. Yang pertama, apabila teman-teman memiliki jenis tanaman aglonema yang seperti ini, yang dia udah muncul banyak anakan di sini dan dia tumbuhnya tidak beraturan, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memotongnya terlebih dahulu. Kita potong batang yang di bagian sini, yang sini ya. Ini akan kita potong. Sini akan kita potong, dan nanti akan kita tanam lagi. Ya. Potongnya seperti apa? Potong biasa, tapi jangan lupa untuk pisau yang teman-teman gunakan itu sudah dibersihkan dan disterilkan terlebih dahulu agar tidak terjadi pembusukan atau infeksi pada batang aglonemanya. Oke, langsung kita potong saja seperti ini ya, santai. Sekarang kita sudah memiliki dua pot tanaman atau dua tanaman aglonema, yang ini dan yang anakan. Nah, tapi untuk pembahasannya saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat tanaman aglonema yang dia cukup ramai atau lebat. Nah, untuk membuat tanaman yang lebat kita membutuhkan yang anakan banyak ini atau yang dia pusat utamanya tadi lah ya, untuk sebagai bahan baku utamanya. Untuk yang ini kita akan singkirkan dulu, akan kita bahas di menit-menit selanjutnya ya. Kita akan fokus ke pembahasan anakan yang ini. Nah, apabila teman-teman memiliki tanaman aglonema dengan sudah banyak anakan bermunculan seperti ini, jika pedagang-pedagang biasa
atau peternak penghobi biasa, mereka akan langsung membongkarnya dan memisahkan anak-anaknya lalu ditanam satu persatu. Tapi apabila teman-teman memiliki tipe orang yang suka tanaman aglonema yang rimbun, saya sarankan pertama teman-teman untuk tidak memisahkan dulu, tapi kita tetap akan membongkarnya. Nah, bisa dibilang ini media tanamnya sudah cukup lama. Kita akan membongkarnya dulu, kita ganti dengan media baru. Ya, ini adalah kenampakan dari aglonemanya setelah saya bersihkan, saya cuci. Sebenarnya untuk akarnya tidak rimbun-rimbun banget sih. Untuk tunasnya juga tidak rimbun-rimbun banget. Tapi ini sudah cukup apabila nanti dia kelima batangnya tumbuh. Ini sudah akan cukup ramai. Jadi mungkin sudah seperti ini saja. Kita akan lanjut saja untuk ke langkah berikutnya. Dan untuk langkah berikutnya apa? Sebenarnya sederhana. Kita akan langsung lanjut ke proses penanaman ulang. Ya, langsung kita akan tanam. Loh, cepat sekali. Ya, memang. Karena memang pada dasarnya kita hanya akan menanam ulang tanaman ini. Jadi kita hanya akan menanam ulangnya saja. Yang perlu perhatikan bahwasanya penanaman ulang ini bertujuan agar media tanamnya itu baru dan segar. Nah, karena kita hanya memotong di bagian bawahnya, jadi juga tidak ada perawatan khusus soalnya kita tidak melakukan pemotongan bonggol di bawah dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu memberikan fungisida atau mungkin tanaman lain lah. Kita hanya tinggal mengganti media tanamnya dengan yang baru yang bernutrisi saja. Itu sudah cukup untuk membuat tanaman aglonema ini nantinya akan rimbun. Nah, kita sama saja kayak hanya penanaman ulang. Nah, ini untuk media tanamnya lupa. Jadi untuk media tanamnya saya akan menggunakan media tanam standar yang saya biasa gunakan, yaitu tanah yang dicampur dengan arang sekam, kokopit dan juga pupuk kandang. Ya, bisa dilihat seperti ini. Oke, penanamannya tinggal kita tanam ulang seperti ini. Kita tanam ulang seperti ini saja, lalu tinggal kita masukkan lagi medianya. Ya, untuk kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita tinggal meletakkannya saja di tempat teduh seperti biasa seminggu, lalu nanti kembali ke tempat sejuk pada umumnya. Sebenarnya karena memang ini sebenarnya tidak ada, kita hanya repotting, kita hanya penanaman ulang saja, tidak ada hal-hal spesifik banget lah, hal-hal biasa. Kita hanya menanam ulang. Intinya kita menanam ulang dengan baik dan benar saja, itu sudah cukup untuk membuat aglonema ini nanti akan tumbuh subur. Karena yang penting kita mengganti medianya agar dia mendapatkan vitamin baru, karena namanya juga di pot, pasti vitamin atau nutrisinya, mineral lama-lama juga akan habis. Jadi untuk teknik pembuatan menjadi rimbun ini hanya repotting, penanaman ulang, dan silahkan teman-teman mungkin di kemudian hari bisa menambahkan pupuk kandang atau pupuk lain. Dan untuk penyiraman, dan apabila media tanamnya masih cukup lembab seperti ini, sebenarnya tidak harus disiram lah ya, karena kita untuk aglonema menyiramnya agar tidak terjadi pembusukan pada akar. Kita akan lebih hati-hati dalam penyiramannya seperti itu. Oke, ini adalah satu. Kita akan lanjut nomor 2, bagaimana cara untuk membuat batang utamanya tadi. Ini dia batang utamanya yang melengkung tadi. Kita akan membuat tanaman aglonema indukannya, bisa dibilang indukan utama lah ya. Ini akan menjadi tampak lebih indah atau lebih bagus. Langkah bisa dilihat untuk hitungan daunnya sudah sangat banyak, karena memang ini saya biarkan dia tumbuh alami. Kemarin saat repotting pertama pun juga saya tidak ganti medianya. Nah, untuk langkah pertama apa? Kalau karena ini dia bentuknya sedikit melengkung seperti ini, dan saya ingin menanamnya sedikit lebih dalam di sini. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah akan memotong beberapa daunnya terlebih dahulu. Kita akan potong atau pruning. Kurang lebih seperti ini. Saya tidak benar-benar memotongnya bersih karena ternyata di balik daun-daun itu sudah ada akar. Bisa dilihat ini.
Di balik daun-daunnya ini ternyata dia sudah ada akar-akar. Nah ini juga ada. Nah itulah kenapa saya tidak memotongnya dengan serius. Saya akan meninggalkan seperti ini saja. Ini sebenarnya sudah cukup. Setelah pruning kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya, yaitu akan penanamannya. Yang pertama kita akan menyiapkan dulu untuk media dan wadah tanamnya. Untuk media tanamnya sudah saya siapkan sama seperti yang sebelumnya tadi. Ini adalah tanah yang dicampur dengan arang sekam, kokopit, dan pupuk kandang. Ya, tanah, arang sekam, kokopit, pupuk kandang. Nah, dan untuk ininya, untuk bekas potongannya ini sebenarnya saya teman-teman bisa menggunakan fungisida, tapi saya tidak. Saya menurut saya tanaman aglonema ini adalah tanaman kuat, dan sekaligus untuk percobaan saja apakah kita bisa menanam tanaman aglonema ini tanpa vitamin atau obat tambahan lah ya. Nah sebenarnya ini langkah berikutnya setelah teman-teman menyiapkan ini media tanam, yaitu kita bisa teman-teman tanam dulu, bisa teman-teman sungkup dulu. Jadi kita akan menggulung dan menyungkup daunnya. Nah kita akan menggulung terlebih dahulu untuk daunnya. Kita akan menggulung kurang lebih yang intinya hati-hatilah ya, jangan sampai ada yang patah atau rusak. Seperti ini. Seperti ini. Nah intinya usahakan agar daun itu dia tidak terbuka lebar, tapi kita gulung seperti ini. Bisa teman-teman gulung dulu, bisa teman-teman tanam dulu. Saya agar lebih mempermudah, saya akan menggulungnya. Kita gulung seperti ini. Terus bisa dikasih karet, tapi saya tidak bawa karet, saya pakai yang lain. Yang penting digulung ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman menggulungnya. Yang penting tujuannya digulung ini biar apa? Biar untuk membatasi ruang fotosintesisnya. Kenapa? Karena ini dia baru kita potong, akarnya belum tumbuh kembali. Takutnya karena nanti dia berfotosintesis terlalu banyak penguapan, malah mati dan membusuk. Itulah kenapa penggulungan ini penting. Lalu pertanyaan berikutnya, langkah berikutnya apakah disungkup atau tidak? Saya tidak. Kenapa? Karena dia sudah memiliki daun, memiliki akar di sini. Jadi dia sudah memiliki bekal. Jadi sebenarnya, tapi apabila teman-teman ragu, teman-teman mensungkupnya dengan plastik juga bisa. Saya akan langsung saja menanamnya seperti ini. Oke, sederhana saja seperti ini untuk pengolahannya. Lalu untuk langkah berikutnya, nah ini mungkin sedikit detail kecil, mungkin bisa sesuai dengan teman-teman, bisa tidak. Jadi jika tanamannya miring seperti ini tadi, dia condongnya ke kiri. Nah saya akan meletakkan tanaman ini dengan matahari yang berada dari kanan. Kenapa? Agar nanti secara alami dia akan berbelok sendiri. Karena jika saya belokkan atau saya luruskan sekarang, nanti takutnya dia malah patah. Jadi saya akan meletakkan dulu di tempat yang dia terkena mataharinya tidak begitu, cukup redup. Nanti sekitar 2 minggu baru saya akan letakkan di tempat yang lebih terkena matahari, tapi di bagian kanannya ini. Kenapa? Agar dia nanti berbelok sendiri, agar lurus secara alami. Seperti itu teman-teman. Dan sama untuk penyiramannya, kita tidak perlu terburu-buru untuk menyirami, karena tanaman aglonema ini jika terlalu sering disiram dia malah bisa menjadi membusuk. Jadi mungkin seperti ini saja untuk tips pada kesempatan kali ini. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman juga bisa DM saya melalui Instagram, di IG saya yaitu @yul_fajar. Ya baik, mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.